Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yotis dan finally akhirnya Milestone sudah ngeberikan trailer video untuk MotoGP 24 atau MotoGP 2024 game yang akan rilis di tanggal 2 bulan Mei di tahun 2024 pastinya. Jadi sesuai dengan apa yang udah gue bikin video sebelumnya yang mana tanggal rilisnya untuk GP Game ya sama kayak gitu di awal bulan Mei dan finally di tanggal 2 Mei lebih awal dari perkiraan yang biasanya bulan Juni dan sekarang dirilis nanti di tanggal 2 Mei 2024. Nggak lama lagi ya, nanti mungkin kita habis lebaran baru bisa nyobain game ini. Haha, oke. Di sini gue bakal ngebahas fitur-fiturnya apa aja yang baru. Sebenarnya sih yang baru cuma satu doang. Lainnya sama aja, nggak ada perubahan. Sama kayak versi game-game sebelumnya. Jadi yang paling ditonjolkan untuk MotoGP 24 ini adalah adanya fitur bursa transfer. Jadi yang semula kita bisa pindah-pindah tim kan. Jadi kita sebagai player bisa pindah-pindah ke tim manapun. Nah sekarang itu nggak berlaku cuma kita doang. Nggak berlaku buat kita doang sebagai seorang player. Karena hal itu perpindahan tim atau bursa transfer bakal berlaku bagi seluruh pembalap MotoGP atau AI MotoGP 24 game cuy. Nah ini fitur yang paling ditonjolkan sekali di game ini. Dan tentu saja ini sudah menjadi harapan bagi para fans MotoGP game dari sekian tahun kapan lamanya. Pokoknya ini menjadi hal yang paling diidam-idamkan setelah adanya Dynamic Weather cuy. Karena sebelumnya fitur karir di MotoGP game itu udah bikin boring lah karena cuman gitu-gitu aja. Maksudnya kayak gak ada perpindahan pembalap dari tim ini ke tim itu supaya kita bisa ngeliat gimana performanya. Apakah Peko yang misalkan pindah dari Ducati ke Honda bakal kenceng? Atau mungkin justru sebaliknya. Nah itu yang bikin kita penasaran gimana persaingan di karir MotoGP game. Nah untung aja di tahun ini Milestone bakal ngeberikan hal semacam itu untuk kita sebagai fans MotoGP game. Apalagi gue sebagai konten kreator MotoGP dan juga F1 yang pastinya sangat mengharapkan hal menarik dari game tersebut supaya nggak kayak game-game sebelumnya yang gitu-gitu aja. Itu aja kemarin MotoGP 23 terbantu banget dengan adanya fitur Dynamic Weather dan juga adanya perubahan dari fitur karir yang baru. Oke, kalau fitur yang paling ditonjolkan ya ini cuy. Selebihnya ya sama aja. Sama aja kayak versi game-game sebelumnya. Udah ini doang yang paling ditawarin nih, fitur, karir, dan riders market. Ini kan, cuman ini doang. Sebenarnya nggak ada sama aja kayak versi-versi game sebelumnya. Ibarat kata kayak ini adalah MotoGP 21 versi titik 4. Jadi, Milestone tuh kayak punya prinsip cuman ngeberikan satu fitur keren di tiap gamenya. Jadi misalnya nih, di GP23 dikasih fitur Dynamic Weather, kemudian di tahun ini bakal dikasih fitur bursa transfer atau riders market. Gimik sih ini aslinya. Ya semoga aja mereka nggak cuma gimmick doang kayak gini. Semoga aja lah ada yang diupdate seperti performa AI-nya yang nggak ngacak. Apalagi racing lainnya. Gue tuh agak sebel sih sama Milestone yang gitu-gitu aja soal mereka ngebenahin performa AI-nya. Udah bagus-bagus AI di MotoGP 21, malah dirusakin sampai sekarang di MotoGP 2023. Ada. Kalau misal nih kalian tanya sama gue gimana pendapat soal grafiknya. Jujur guys ya, dari apa yang gue lihat dari trailernya itu grafiknya MotoGP 24 ya sama aja kayak versi game-game sebelumnya. MotoGP 23, 22 hingga 21. Pokoknya ini bener-bener cuman MotoGP 21 versi titik 4 cuy. Lihat nih, ini dari scan 3D wajah para pembalap aja nggak ada perubahan. The Maverick, Miller, Jorge Martin, sampai ke Marc Marquez. Ini ya sama aja, nggak ada perubahan. Intinya sih, Milestone cuma nawarin hal itu doang untuk MotoGP 24 game. Nah di sini guys, gue ngerasa agak janggal nih. Kenapa? Karena kan misalnya kita ngelihat seorang Fabio Quartararo kan. Atau mungkin Pecco Bagnaia yang mereka identik sama glove dan juga sarung tangan dan juga sepatu itu kan warna merah ya kan ya. Jadi Fabio Pecco identik sama sarung tangan sama sepatu yang warna merah. Tapi di sini setelah mereka ngelakuin pergantian tim,
yang mana Fabio dari Yamaha ke Ducati, itu entah kenapa sarung tangannya Fabio Quartararo enggak ngikut warna merah kayak di versi Yamahanya. Ini agak aneh, malah berubah ke warna putih. Bahkan seorang Pecco pun juga di sini menggunakan glove warna putih yang harusnya dia pakai warna merah, di sini dia pakai warna putih. Ini aneh banget. Jangan sampai nanti Milestone memberikan fitur bursa transfernya itu ngasal. Cuman pindah-pindahin doang para pembalapnya. Sama ini nih yang bikin gue penasaran. Jadi ini kan misalnya kita ngelihat seorang Fabio Quartararo atau mungkin seorang Pecco Bagnaia yang disponsorin sama Monster Energy. Nah misalkan nih mereka pindah ke Red Bull KTM misalkan. Apakah mungkin mereka bakal mengikut sertakan logo Monster di helmnya si Pecco Bagnaia? Sejarah KTM itu merupakan Red Bull punya cuy, jadi kayak aneh kan. Jadi gue rasa itu yang bikin cukup penasaran. Apakah Red Bull bakal nempel di helmnya Pecco atau mungkin logo Monster yang akan tetap nempel di helmnya Pecco atau mungkin bakal dilepas logo sponsornya. Itu yang masih bikin gue agak penasaran sama nanti gimana tuh ceritanya kan. Karena emang dari yang kita tahu dari versi MotoGP game sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, masalah utama Milestone kenapa tidak mau memberikan atau mengaplikasikan fitur kayak gini ya karena emang itu ada masalah sponsor yang cukup kelihatan banget, apalagi di bagian helm cuy nongol besar kan logo Monster atau logo Red Bull, logo minuman masing-masing. Itu yang bikin Milestone ogah ngeberikan fitur kayak gini dari MotoGP yang versi-versi sebelumnya. Nah itu yang bikin gue ngerasa agak sedikit penasaran dan juga bingung. Ya semoga aja sih mereka nggak cuman jual gimmick doang adanya fitur bursa transfer. Harapannya sih mereka nggak ngebikin fitur kayak gini cuman setengah-setengah, ibaratnya kayak ya semoga mereka ngebikin fitur kayak gini menjadi full sempurna, jadi nggak ada cacatnya sama sekali untuk MotoGP 24. Nah sebagai pelengkap gue bakal coba untuk ngelihat atau ngetonton trailernya nih. Oke ini cutscene dari balapan yang asli, kemudian masih cutscene yang asli. Dan di sini bisa kalian perhatikan dari segi grafiknya itu nggak ada perubahan, sama aja kayak versi MotoGP 23 ke bawah hingga MotoGP 21. Gitu-gitu aja cuy. Oke. Nah, ini aja cutscene dari para pembalap yang menjelang start ketika selesai warming up lap. Ya sama aja nggak ada perubahan. Oke, livery sama warpacknya udah masuk full sebagian baru nih di awal musim 2024. Tapi nggak semuanya. Sama ini nih, ini hal yang paling ngeselin banget. Jadi ini kan udah dikomplain berkali-kali sama para player MotoGP game dari semenjak MotoGP 21 rilis, di mana untuk size helmnya Pecco yaitu si Suomi itu tuh kayak kekecilan. Maksudnya kayak lebih kecil dari size aslinya. Maksudnya kan kita udah komplain berkali-kali untuk ngegedein size helm dari Pecco Bagnaia atau helm Suomi supaya lebih real lah kelihatannya. Nah di sini nampaknya Milestone tidak menghiraukan sama sekali. Mereka masih bersikukuh menggunakan 3D size helm yang versi sebelum-sebelumnya. Gila, mereka budek apa gimana? Oke, ini yang menarik, ada cutscene baru. Nah ini nih yang gue bilang tadi itu kan. Jadi semula Pecco pakai ini tunggu. Nah ini kan Pecco, Fabio Quartararo, Marquez pakai glove warna putih. Nah tuh putih kan, ini aneh banget. Apa-apaan coba? Jangan sampai nanti Milestone ngeberikan fitur bursa transfer kayak gini, anjir ini bakal kacau sekali sih ini pasti. Gue bakal kasih rating mereka 2 nih dari 5. Kalau misalkan mereka memberikan fitur bursa transfer cuma setengah-setengah, nggak optimal. Kita kecewa dong sebagai fans MotoGP game. Tuh, meskipun udah ganti tim lagi tuh mereka masih sama aja menggunakan warpack warna putih. Ini kayak settingan default cuy, kayak player karir biasa. Astaga. Jadi ya doain aja guys, semoga Godiotis bisa nyobain versi beta test untuk MotoGP 24, semoga aja.
Intinya segitu aja untuk review kita hari ini tentang trailer dari MotoGP 24 yang isinya kayaknya bakal jualan gimmick lagi seperti game-game sebelumnya. Tapi ya ini udah bagus banget sih karena mereka udah mau memberikan fitur bursa transfer dan semoga aja AI-nya bisa dibenahin. Nggak ngawur kayak versi MotoGP 23 atau series MotoGP game sebelumnya. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video Godioris yang lainnya untuk next episode. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.